Pada akhir abad ke-19, di sebuah desa kecil bernama Winongo, desa ini yang terletak di wilayah Madiun, dikelilingi oleh pemandangan alam yang asri, di mana keheningan dan kedamaian pedesaan menjadi ciri utamanya. Suasana pedesaan di Winongo dipenuhi dengan harmoni kehidupan masyarakat. Penduduknya hidup dalam kebersamaan, gotong royong, dan kesederhanaan. Di tengah-tengah hiruk-pikuk penjajahan dan ketidakpastian, seorang pria sederhana namun bijaksana berjuang untuk menanamkan nilai-nilai luhur kepada bangsanya. Ia adalah Ki Ngabehi Surodiwiryo, seorang pendekar sakti yang memadukan ilmu bela diri dengan ajaran kehidupan yang penuh ketulusan dan keikhlasan. Ki Surodiwiryo bukan hanya ahli dalam olah kanuragan, namun juga pemikir yang mendalami makna kehidupan dan spiritualitas. Dengan tekad bulat, ia mendirikan perguruan Setia Hati. Perguruan ini lahir bukan hanya untuk melatih para pemuda desa dalam ilmu bela diri, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai luhur, seperti kejujuran, keberanian, dan persatuan. Nama Setia Hati bukan sekadar nama, melainkan sebuah filosofi hidup yang mendalam, mengajarkan kesetiaan kepada hati nurani, jalan yang benar, dan kehormatan. Dalam setiap gerakan, Setia Hati mengandung makna filosofis yang mengajak murid-muridnya untuk selalu ingat pada asal-usul mereka sebagai manusia yang harus menjunjung tinggi kemuliaan hati. Ki Ngabehi, mohon ampun atas kelancangan saya datang di waktu yang mungkin tidak tepat. Namun, saya ingin memohon petuah dan ilmu. Harjo, anakku, apa yang membuat hatimu gundah hingga engkau datang ke sini? Katakanlah, aku akan mendengarkan. Ki, saya telah lama belajar tentang ilmu setia hati yang Ki Ngabehi ajarkan. Bukan hanya sekadar olah fisik, tapi lebih dalam lagi. Filsafat tentang kehidupan, kesetiaan pada kebenaran, dan kehormatan. Saya mulai menyadari bahwa ilmu ini lebih dari sekadar ilmu bela diri. Ini adalah jalan hidup, sebuah filosofi yang bisa menjadi pedoman untuk berjuang melawan kezaliman. Kau benar, Harjo. Ilmu setia hati bukan hanya soal kekuatan fisik. Ia mengajarkan kita untuk setia pada hati kita, pada kebenaran, dan pada tujuan hidup. Kesetiaan itu tidak dapat dibeli atau ditukar dengan apapun. Itu adalah kehormatan yang lebih tinggi daripada emas atau kedudukan. Dan dalam perjuangan, setia hati adalah senjata terkuat kita. Itulah yang saya rasakan, Ki Ngabehi. Namun hari ini hati saya semakin resah melihat bagaimana Belanda terus menekan rakyat kita. Menjajah tanah air yang seharusnya menjadi milik kita. Setiap hari saya melihat orang-orang diperlakukan tidak adil. Rakyat kita dijajah bukan hanya secara fisik, tetapi juga batin. Para penjajah ini sudah melewati batasannya. Mereka tidak hanya merenggut hasil bumi Nusantara, tapi mereka juga merebut dan membunuh kebahagiaan seluruh penduduk negeri ini. Banyak para wanita yang menjadi janda, karena para suami mereka dipaksa untuk bekerja, tanpa imbalan dan diperlakukan semena-mena. Tidak sedikit dari mereka yang akhirnya terbunuh dan tewas. Bukan hanya itu, Ki Ngabehi, para wanita saat ini sangat ketakutan untuk melakukan kegiatan di luar rumah. Karena jika mereka bertemu dengan pasukan Londo ini, kehormatan mereka akan terancam. Selain itu, anak-anak kita yang harusnya nanti menjadi penerus dari bangsa yang besar ini, tidak mendapatkan pengetahuan, tidak mendapatkan pendidikan. Hanya anak-anak bangsawan saja yang mendapat pendidikan. Ini sudah jauh dari rasa kemanusiaan. Saya sudah tidak melihat lagi senyum dan tawa dari masyarakat kita. Ki, sungguh ironis sekali, kita yang lahir di negeri ini, tapi harus menjadi budak dari bangsa lain, bangsa yang tidak memiliki pendidikan rohani, bangsa yang tabiatnya bahkan lebih buruk dari seekor anjing kudik. Penjajahan ini, Harjo, bukanlah hanya persoalan fisik. Penjajahan batin jauh lebih berat. Saat seseorang kehilangan rasa percaya diri, kehilangan jati diri, di sanalah penjajahan yang sebenarnya terjadi. Mereka memutus kita dari akar sejarah, budaya, dan kekuatan batin kita. Justru karena itu, Ki Ngabehi, saya ingin meminta restu dari panjenengan, Ki Ngabehi Surodiwiryo. Saya ingin mendirikan perguruan baru, mengajarkan ilmu setia hati kepada lebih banyak orang.
agar ini bisa menjadi alat perjuangan. Dengan ilmu ini, saya ingin membangkitkan semangat rakyat, bukan hanya untuk melawan dengan kekerasan, tetapi melawan penjajahan batin ini. Agar mereka tahu bahwa kita masih memiliki kekuatan, harga diri, dan kehormatan. Harjo, niatmu mulia. Namun mendirikan perguruan bukanlah perkara mudah. Ini bukan sekadar mengajarkan jurus atau pukulan. Ini adalah soal menanamkan nilai-nilai kebenaran dan tanggung jawab di hati setiap muridmu. Kau harus siap untuk memimpin dengan kebijaksanaan, bukan dengan nafsu. Saya mengerti, Ki. Dan itulah mengapa saya datang meminta restu. Saya tahu bahwa ini akan menjadi tugas yang berat. Tetapi saya percaya bahwa ilmu setia hati yang panjenengan wariskan akan menjadi pondasi yang kuat bagi kami dalam melawan penjajahan, baik secara fisik maupun batin. Kau telah memahami inti dari ilmu ini, Harjo. Aku memberikan restuku. Pergilah, ajarkan kebenaran. Dan jadikan perguruanmu sebagai tempat di mana semangat perjuangan dan kejujuran dapat tumbuh. Jangan pernah lupakan bahwa kekuatan sejati ada di hati yang setia pada kebenaran. Terima kasih, Eyang. Saya akan menjaga amanah ini dan berjuang dengan hati yang setia.